Welcome back. Selamat datang di Touring Kampus. Oke, karena gabut total akibat hashtag stay at home yang lah cukup lama, ku jadi sering buka Google Earth. Dan kepikiran lah, Gimana kalau ku jalan ke kampus-kampus dan memperkenalkan lewat Google Earth? ya, dan boom, kegabutan dan kerinduan ke kampus menjadikan sebuah konten. Hashtag Touring Kampus. Oke, jadi kita langsung gaskan bay ke kampus pertama yang akan kita kunjungin, yaitu Politeknik Manufaktur Bangka Belitung, kampusku. Oke, jadi ini adalah gambaran Pullman Bubble dari Google Earth. Walaupun baru ada beberapa ruang yang bisa kita masukin, beberapa titik yang bisa diakses lewat Google Earth nih. Karena berhenti sampai di bundaran besar nih. Tapi kita bakalan tetap jelasin secara detail tentang touring kampus nih. Nah, dari bundaran ini kita bisa nengok di sini pol mana. Tapi sayang, Google Earth belum macam akses sedikit lagi ke bundaran yang lebih kecil. Di sini yang lebih jelas menunjukkan gerbang awal Pullman Bubble. Dan sedikit info kalau Pullman Bubble atau Pullman Timah yang lebih dikenal di orang-orang adalah Politeknik Manufaktur kedua yang ada di Indonesia kalau tidak salah juga. Cari masuk ke Politeknik Manufaktur ada 3 cara kalau di tahunku sendiri. Ada jalur kayak mirip SNPTN kalau di universitas, kayak UMPN. Satu jalur mandiri. Karena aku dari jalur UMPN, jadi aku bakalan jelasin tentang UMPN. UMPN itu adalah ujian masuk Politeknik Negeri yang hampir-hampir mirip kayak SBMPTN kalau di universitas. Jadi semua yang ujian dengan soal, ya pastilah ujian pasti pakai soal lah, yang dimana ada kayak kalau kau jawab benar berapa, kalau salah berapa. Nah, dan akhir setelah kau lewatin tes ujian tuh, sebelum ke tes kita daftar dulu lewat web yang ada di sini. Nah, di web tuh kita daftar sesuai jurusan apa yang kita pilih. Biasa bisa milih 2 jurusan. Dan setelah kau daftar, ada mungkin disuruh bayar berapa ke bank untuk biaya pendaftaran. Terus setelah tes, kita lewatin tes nih lah, semuanya selesai. Tes wawancara. Nah, tes wawancara diwawancarain oleh ketua jurusan masing-masing. Kayak misalnya kau dapat di teknik mesin dan manufaktur, di 4 teknik mesin dan manufaktur, kau akan di wawancara kayak ketua jurusan mesin. Nah, jurusan sendiri di Politeknik Manufaktur Bangka Belitung atau Pullman Bubble nih terdiri dari 2 jurusan. Jurusan pertama teknik mesin dan manufaktur, dan jurusan kedua teknik elektro dan informatika. Dan jurusan tersebut ada dibagi lagi jadi beberapa prodi. Kalau di teknik mesin dan manufaktur, sebentar.
terdiri dari 3 program studi. Prodi yang pertama ada D3 PPM, perawatan dan takut salah. Oke, ada D3 PPM, teknik perawatan dan perbaikan mesin, D3 PCM, teknik perancangan mesin, teknik perancangan mekanik, dan D4 teknik mesin dan manufaktur atau D4 TMM. Dan di jurusan teknik elektro dan informatika dibagi menjadi 3 prodi juga, yaitu D3 TE dan D4 TE, yaitu teknik elektronika, dan D4 teknologi rekayasa perangkat lunak atau TRPL. Dan ku sendiri adalah sekarang di program studi D4 teknik mesin dan manufaktur. Nah, itu tadi adalah beberapa jurusan dan cara masuk ke Politeknik Manufaktur Bangka Belitung. Sekarang kita bakalan sharing kayak tentang ospek. Jadi ospek itu sendiri ada 2, yaitu ospek umum semua jurusan, dan ospek perjurusan atau lebih dikenal dengan MABIM, masa bimbingan. Dan biasa ya kita dikumpulin di sini, di ini aula. Kita dikumpulin di aula, dan di situ kita diberi beberapa pengenalan tentang lingkungan kampus. Jadi bukan ospek lagi, tapi PKKMB. PKKMB itu adalah pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Jadi kita diperkenalkan tentang kemahasiswaan, organisasi, dan semua tentang Polman. Kita diajarin banyak hal tentang kedisiplinan, yang dimana kita harus datang tepat waktu, pokoknya banyak hal lah. Karena Polman ini ketat dan disiplin, benar-benar disiplin. Jadi kita pas ospek semua jurusan kita dikumpulin di sini. Terus jangka waktu tuh kalau tidak salah sih seminggu atau 4 atau 5 hari. Di hari sebelum terakhir atau pas hari terakhir kita ngeliat ruangan. Nah, kita ngeliat ruangan, dan di sini aku akan menjelaskan beberapa ruangan yang bisa kita masukin, dan mungkin ada gambar. Yang pertama ruangan nih di sebelah aula. Ini adalah ruangan nih kantor lah. Kantor. Belakang nih yang putih ini sebelah aula kantin. Dan di atas kantin tuh ada ruangan organisasi, semen organisasi, UKM atau unit kemahasiswaan. Di belakang ruangan direktur nih atau kantor nih, di sini ada musola. Ini gambar. Nah, namanya musola Al-Hadid. Dan ke ruangan selanjutnya, ke ruangan kelas jurusan mesin ada di sini. Di atas itu ada lab anak mesin, ada lab gambar, dan ada lab pokoknya lab desain lah, lab komputer kalau tidak salah. Karena untukku sendiri, aku baru masuk di lab gambar. Nah, di atas itu ada lab dan ruangan dosen kalau tidak salah. Di bawah itu ada ini kelas. Ini perpustakaan. Depan musola tuh perpustakaan dan
perpustakaan kayak ruang teknisi komputer mungkin kalau nggak salah. Yang pasti ya perpustakaan sih. Oh, perpustakaan betul. Bentar. Oh, perpustakaan. Betul lah. Nah, kita langsung masuk ke sini. Oh. Nah, ini tadi kan perpustakaan. Nah, di depan perpustakaan nih kelas anak-anak elektro, jurusan elektro semuanya dari D3, D4 semuanya di sini. Kayak di sini ada kayak lab komputer. Di atasnya ada lab anak elektro. Bisa masuk ke perpustakaan ini kalau nggak salah. Nih di sini. Oh gini ya, udah. Nah ini ruangan perpustakaan. Nah ini gambaran dari yang gue bilang tadi, kantor depan dan dari parkir dosen sampai ruangan administrasi, di mana di situ kita biasa awal ngurus pendaftaran. Nah ini yang aku bilang tadi, di sini ada lab komputer sama deretan nih jurusan elektro. Di atas ada lab anak elektro. Nih kelas anak mesin, lorong anak mesin. Nih ada sedikit video tentang lorong mesin. Kalau kamu belum lewat sini, cupu. Ini tuh lorong paling rame secara anak mesin gitu. Waktu kursi ini masih satu, kalau mau mindahi. Jadi ini adalah lorong mesin. Di sini ruang-ruang kelas. Di atas nih lab. Di sini ada lab gambar. Lanjut kita langsung ke nah ini gambar cukup lama karena Google Earth 2015 nggak banyak yang berubah. Nah ini ruangan bengkel, tapi sayang kita tidak bisa touring keliling bengkel nih. Dan nanti di hari terakhir kita bakal disuruh keliling kan. Nah kita bakalan ditunjukin untuk anak mesinnya, ditunjukin di sini ruangan. Ini fresh. Di sana ada bubut sampai ujung tuh ruangan las. Dan yang pertama untuk mahasiswa dan mahasiswa baru yang pasti bakalan dapat adalah pelajaran mikir atau kerja bangku di sini. Jadi kerja bangku tuh pasti otomatis ada untuk adaptasi kita awal-awal. Jadi kayak mana kehidupan ngampus, kehidupan bengkel, ngebengkel kayak mana, pokok itulah. Jadi kerja bangku sendiri semua jurusan tuh pasti dapat kecuali jurusan TRPL. Jadi elektro dapat, mesin dapat, pasti dapat kerja bangku walaupun beda-beda. Kalau di mesin di TMM kami ada 2 kerja bangku, kalau di lain kurang tahu juga, ada 1, ada yang juga 2 mungkin. Di kerja bangku nih lah kita dilatih banyak hal,
dari disiplin, kerja keras, kesabaran, karena diuji benar, kesabaran tuh paling diuji di kerja bangku. Nah, setelah kerja bangku ada beberapa praktek lainnya, tapi yang pasti dapet di semua jurusan kerja bangku. Dan kalau ada di bengkel harus ikuti peraturan dan safety first. Peraturan yang utama tuh di sini. Ini mungkin lah karena foto lama jadi catlah pudar. Kalau sekarang di sini nih ada yang antara garis hijau, kuning, ke merah. Dimana garis-garis tuh tidak boleh berhenti. Kalau di garis merah misalnya, di situ ada harus bekerja bahwa tidak boleh ini bukan untuk dilewatin, bukan lintasan untuk dilewatin. Nah, yang hijau memang untuk dilewatin. Tapi ada warna-warna tuh supaya tidak terjadi kecelakaan dalam kerja. Takut kan lewat-lewat bayi kan ada serpihan-serpihan besi apa-apa mungkin kena kalah ke orang, dan biar tidak mengganggu orang bekerja. Jadi merah tuh untuk memang khusus bekerja. Tangan siapa ini? Untuk bekerja, hijau untuk jalan, kuning untuk hati-hati. Sama kayak lampu merah lampu lalu lintas. Ingat, utamakan keselamatan kerja. Utamakan keselamatan kerja. Oke, kita langsung ke penjelasan ospek jurusan. Ospek jurusan tuh ada masing-masing sesuai jurusan masing-masing. Kalau di mesin ada beberapa hari lah. Nah, di Mabim tuh hampir sama kayak ospek, tapi lebih ke hanya jurusan kita sendiri, kayak mesin, jurusan mesin, tapi ya kayak ospek lah. Oke, jadi untuk beberapa hal lagi, kalau di bengkel pakai nih, sedangkan kalau di lab nih, dan untuk baju teori ya bebas, tapi harus kemeja berkerah. Untuk kawan-kawan yang sekarang tengah bingung untuk milih kampus dan mungkin lah di gambaran daftar di Polman, mungkin tidak tahu juga, terutama di masa pandemiknya kita tidak tahu gimana sistem kuliah. Tapi setidaknya misalnya pandemiknya lah selesai, sistem kuliah yang diterapkan kelak kayak tuh. Jadi walaupun PKKMB itu ditiadakan, kawan-kawan jadi tahu lah. Semoga sih apa yang aku sampaikan tuh tidak ada yang salah, dan ada yang miss ke Ika. Ya mungkin tuh baik sedikit tentang Polman, sedikit info mengenai Politeknik Manufaktur Bangka Belitung. Semoga sedikit info ini bermanfaat untuk Ika. Dan selanjutnya kita bakalan touring ke kampus salah satu temanku, mungkin di hari berikutnya. So, makasih untuk kalian yang mungkin ada yang nonton. Semoga sih. Terima kasih untuk kalian. Thank you. Dan stay happiness and peace out.